Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin saat ini ada di antara saudara-saudari yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas ketika hati lelah berdoa dalam tahajud. Ketika hati lelah berdoa dalam tahajud. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, terkadang kita kehilangan rasa untuk mengulang-ulangi doa yang sama untuk sekian puluh atau mungkin ratusan kalinya. Terkadang hati merasa lelah, putus asa, bahkan malu untuk mengulang-ulang doa yang sama. Tapi tahukah kita, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak pernah lelah mendengarkan dan menjawab doa-doa kita, doa-doa hamba-hambanya yang berdoa khusyuk penuh dengan keyakinan. Ada kalanya kita merasa betapa doa-doa yang dilantunkan tidak kunjung menunjukkan titik terang. Bertahun-tahun mengulang-ulang doa yang sama, namun Allah ternyata masih menunda mengabulkannya. Terkadang timbul rasa malu dan ingin menangis. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengabulkan doa ini? Padahal hati sungguh berharap banyak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam firman-Nya, berdoalah kepadaku, niscaya ku perkenankan bagimu. Quran surat Al-Mu'minin ayat ke-60. Lalu mengapa doa yang terus diulang-ulang
belum juga menemukan jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita kembali mengevaluasi diri kita. Mungkin caranya yang belum sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin keyakinan dalam hati masih kurang, atau boleh jadi ikhtiarnya yang belum sungguh-sungguh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Terapi Penyakit Hati mengatakan bahwa doa adalah senjata. Kekuatan senjata itu tidak semata-mata terletak pada ketajamannya, akan tetapi juga pada pemakaiannya. Jika senjata yang tajam ini digunakan oleh tangan yang kuat dan dengan cara yang benar, maka ia akan mampu menghancurkan apa yang dituju pemakainya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi begini caranya kita selama ini dalam menggunakan senjata tersebut. Sudahkah benar caranya? Sudahkah dilakukan dengan kekuatan penuh? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mengapa doa belum terkabul? Ada sejumlah alasan mengapa doa seorang hamba tertolak, yaitu sebagai berikut penyebabnya. 1. Mengetahui, mengaku mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hak-hak Allah tidak dipenuhi. Kedua, mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sunnah-sunnahnya diabaikan. 3. Membaca Al-Quran, tetapi isi yang terkandung di dalamnya tidak diamalkan. 4. Mengaku bahwa syaitan adalah musuh yang nyata, tetapi tetap mengikuti jalan sesatnya. 5. Setiap saat berdoa meminta perlindungan dari siksa neraka, tetapi pada saat yang sama justru melakukan amalan ahli neraka. Lalu yang keenam, setiap saat berdoa agar dimasukkan ke dalam surga, tetapi enggan beramal mendapatkannya. 7. Selalu sibuk menghitung aib orang lain, sementara aib sendiri dilupakan. 8. Percaya bahwa kematian itu pasti datang, tetapi tidak sedikit pun mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangannya. 9. Ikut menguburkan orang-orang yang mati, tetapi tidak sedikit pun mengambil pelajaran dari peristiwa kematian tersebut. 10. Setiap saat memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi selalu absen bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah tersebut. Astaghfirullahalazim. Adakah hal-hal yang disampaikan tersebut terjadi pada diri kita? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ketika berdoa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan buru-buru berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum memenuhi janjinya. Akan tetapi jadikan ini sebagai alarm atau pengingat bagi kita untuk segera mengkoreksi diri. Mungkin salah satu atau lebih dari apa yang disampaikan tersebut di atas ada pada diri kita. Namun demikian, jangan berhenti
berdoa. Teruslah berdoa sambil memperbaiki diri, perbaiki adab-adab kita dalam berdoa. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, perbaiki amalan kita, perbaiki diri kita, sehingga doa kita layak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, yang saya sampaikan ini, dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Yang penting dalam kita beribadah hanyalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.